Selamat pagi seluruh jemaat Tuhan yang kekasih. Kiranya kita terus semangat di dalam ibadah mesbah doa pagi kita. Ya, pagi ini kita akan sama-sama membaca firman Tuhan yang diambil dari kitab Amsal 20 ayat 15. Dikatakan, sekalipun ada emas dan permata banyak, tetapi yang paling berharga ialah bibir yang berpengetahuan. Menarik sekali Bapak Ibu yang kekasih. Salomo membuat perbandingan yang menarik dalam ayat ini. Dia membandingkan bibir yang berpengetahuan, nilai dari berbicara dengan pengetahuan, dan nilai emas dan permata. Ya, dan menyimpulkan bahwa kata-kata atau bibir yang berpengetahuan itu lebih berharga Bapak Ibu. Mengapa? Ya, sebab dengan kita tidak akan membedakan hikmat dan bibir yang penuh pengetahuan itu sama. Sebab dengan hikmat dan bibir yang penuh dengan pengetahuan, maka kita akan mudah mendapat harta benda. Ya. Nah, kalau kita lihat di dalam kitab Amsal 24 ayat 3 sampai 6, dengan hikmat rumah didirikan, dengan kepandaian itu ditegakkan. Nah, lihat di sana. Dengan hikmat rumah didirikan. Ya, dengan kepandaian itu ditegakkan. Dan dengan pengertian kamar-kamar diisi dengan bermacam-macam harta benda yang berharga dan menarik. Orang bijak yang bijak lebih berwibawa daripada orang kuat. Juga orang yang berpengetahuan daripada orang yang tegap kuat. Karena hanya dengan perencanaan engkau dapat berperang, dan kemenangan bergantung pada penasihat yang banyak. Bapak, Ibu, Saudara yang kekasih dalam nama Yesus. Betapa penulis kitab ini Salomo, seorang yang paling berhikmat. Tidak ada lagi orang yang seberhikmat dia. Alkitab sendiri katakan, Saudara menjelaskan kepada kita bagaimana Salomo sendiri, seorang yang berhikmat itu, ya, itu mendapatkan harta benda yang banyak lewat hikmatnya. Nah, mari kita lihat sedikit, ya, bagaimana seorang Salomo, ya, di dalam Alkitab dikatakan, di dalam kitab 1 Raja-Raja 10 ayat 4 sampai 7, 10 sampai 13. Ketika Ratu Seba melihat segala hikmat Salomo dan rumah yang telah didirikannya, makanan di mejanya, cara duduk pegawai-pegawainya, cara pelayan-pelayannya melayani dan berpakaian, minumannya dan korban bakaran yang biasa dipersembahkannya di rumah Tuhan, maka tercenganglah ratu itu. Dan ia berkata kepada raja, benar juga kabar yang kudengar di negerimu tentang engkau, tentang hikmatmu. Tetapi aku tidak percaya perkataan-perkataan itu, sampai aku datang dan melihatnya dengan mataku sendiri. Sungguh setengahnya pun belum diberitahukan kepadaku. Dalam hal hikmat dan kemakmuran, engkau melebihi kabar yang kudengar. Lalu diberikannya lah kepada raja 120 talenta emas. Nah, lihat, begitu kagumnya dengan hikmat Salomo, begitu kagumnya dengan pengetahuan yang ada pada Salomo. Apa yang terjadi? Ya, lalu diberikan Ratu Seba kepada raja 120 talenta emas dan sangat banyak rempah-rempah dan batu permata yang mahal-mahal. Tidak pernah datang lagi begitu banyak rempah-rempah seperti yang diberikan Ratu Seba kepada Raja Salomo itu. Lagi pula kapal-kapal Hiram yang mengangkut emas dan Ofir, membawa dari Ofir sangat banyak kayu cendana dan batu permata yang mahal-mahal. Raja mengerjakan kayu cendana itu menjadi langkang untuk rumah Tuhan dan untuk istana raja, dan juga menjadi kecapi dan gambus untuk para penyanyi.
Kayu cendana seperti itu tidak datang dan tidak kelihatan lagi sampai yang hari ini. Bahkan Raja Salomo juga memberikan kepada Ratu Negeri Seba segala yang dikehendakinya dan yang dimintanya, selain apa yang telah diberikannya kepadanya sebagaimana layak bagi Raja Salomo. Lalu ratu itu berangkat pulang ke negerinya bersama dengan pegawai-pegawainya. Nah, Bapak Ibu Saudara yang kekasih dalam nama Tuhan Yesus. Itu sebabnya Bapak Ibu, ya, bibir yang berpengetahuan itu lebih berharga, lebih bernilai daripada timbunan emas dan permata. Tetapi Bapak Ibu, kerap kali orang lebih mengejar harta kekayaan, orang lebih mengejar jabatan, orang lebih mengejar posisi, lebih daripada hikmat dan pengetahuan. Orang tidak berpikir pentingnya hikmat dan pengetahuan. Itulah sebabnya pada satu titik, kerap kali ketika orang hanya mengejar harta dan kekayaan, jabatan dan posisi, pada satu kali harta, jabatan, dan posisinya bisa hilang. Harta, jabatan, dan posisinya bisa runtuh. Nah, kenapa? Karena itu tidak bersifat menetap dalam kehidupan seseorang. Pada jabatan seseorang pada usia sekian dia akan pensiun. Kekayaan seseorang bisa hilang oleh karena apapun. Posisi seorang bisa tidak lagi seperti semula. Karena itu bersifat tidak menetap. Tetapi kalau kita memiliki hikmat dan pengetahuan, maka hikmat dan pengetahuan itu seumur hidup kita. Saya kemarin kita ketika pelatihan coach, ya, pelatihan coaching. Saya punya seorang coach yang namanya Bapak Paulus Kurnia. Dia hampir 80 tahun, tetapi sangat produktif hidupnya. Sangat luar biasa hidupnya. Sampai pada usia sekarang, dia masih bisa menjadi berkat. Dia masih bisa memiliki income. Kenapa? Karena dia memiliki hikmat dan pengetahuan. Nah, pertanyaannya sekarang, bagaimanakah kita mengejar hikmat dan pengetahuan? Amsal berkata juga, Amsal 1 ayat 7, takut akan Tuhan adalah permulaan pengetahuan, tetapi orang bodoh menghina hikmat dan didikan. Jadi apa yang kita lakukan setiap hari seperti ini, itu adalah permulaan pengetahuan. Pada pagi-pagi hari kita mencari Tuhan. Pada pagi-pagi hari kita menyediakan waktu kita untuk mengenal Tuhan kita lebih dekat lagi, untuk mendengar suara Tuhan kita, untuk kita semakin mencintai Tuhan. Itu adalah permulaan pengetahuan. Nah, bukan hanya itu. Mari kita juga mulai mempraktekkan, bukan hanya waktu saat-saat seperti ini, tetapi ketika kita menjalani kehidupan kita sehari-hari, ya, mari kita libatkan Tuhan. Itulah yang disebut dengan takut akan Tuhan. Ya, satu kali, ya, saya berbicara kepada seseorang, ya, saya berkata bahwa saya lebih menghargai, ya, saya lebih menghargai panggilan Tuhan atas hidupku. Saya lebih menghargai apa yang Tuhan sudah panggil aku untuk melakukannya, lebih daripada harta benda. Ya, itu benar-benar akhirnya perkataan itu saya ingat kembali, menjagai saya untuk tidak hidup sembarangan, menjagai saya untuk lebih menghargai untuk apa saya hidup di dunia ini, lebih daripada apapun dalam hidup ini. Bapak Ibu yang kekasih, dan itu membuat saya belajar setiap hari. Untuk apa? Untuk melibatkan Tuhan. Mulai ketika kita bangun pagi, saya melibatkan Tuhan, saya belajar melatih diri saya untuk terus melibatkan Tuhan dalam kehidupan saya. Karena firman Tuhan di dalam kitab Kolose berkata demikian, Bapak Ibu. Saya akan bacakan kepada kita kitab Kolose berkata begini, sebab di dalam dialah tersembunyi segala harta hikmat dan pengetahuan. Sebab di dalam dialah tersembunyi segala harta hikmat dan pengetahuan. Bayangkan di dalam Yesus.
Beberapa waktu ini saya sangat sibuk Bapak Ibu. Ya, begitu banyak pelayanan-pelayanan yang harus saya kerjakan. Begitu banyak materi-materi khotbah yang harus saya persiapkan. Belum lagi berpikir ke depan seperti apa jemaat. Hampir-hampir saya berpikir, Tuhan, bagaimana saya bisa menyelesaikan ini? Tapi saya memiliki iman bahwa Tuhan pasti akan tolong saya. Dan saya melihat bagaimana Tuhan menolong saya selangkah demi selangkah. Saya berkata kepada istri saya, wah, tuntas juga nih pekerjaan satu demi satu. Bapak, Ibu, saudaraku yang kekasih, itulah yang namanya hikmat dan pengetahuan. Itulah yang namanya takut akan Tuhan. Ya, jadi kalau tetapi orang bodoh katanya menghina hikmat dan didikan, itu artinya juga orang bodoh mengabaikan hubungan dengan Tuhan. Karena hubungan dengan Tuhan adalah permulaan pengetahuan. Bapak Ibu, coba kita lihat berapa banyak orang semua. Kenapa? Karena tidak memiliki hikmat dan pengetahuan. Amsal 9 ayat 10 dikatakan, permulaan hikmat adalah takut akan Tuhan, dan mengenal yang maha kudus adalah pengertian. Wow, dahsyat sekali Bapak Ibu. Permulaan hikmat adalah takut akan Tuhan, dan mengenal yang maha kudus adalah pengertian. Jadi, mari kita belajar untuk menjadi orang-orang yang mau memiliki pengertian dengan cara apa? Dengan cara mengenal Tuhan lebih dekat lagi. Lebih dekat lagi. Kita datang kepada Tuhan bukan sekedar untuk meminta pertolongan supaya apa? Pergumulan kita selesai. Kerap kali banyak orang dalam kehidupannya tidak belajar apa-apa dari pergumulan. Mereka lebih berfokus kepada apa? Lebih berfokus kepada kapan selesainya pergumulan ini. Sehingga mereka hitung lama sekali. Mereka tidak belajar. Kadang-kadang kita tidak belajar dari pergumulan itu. Apa pelajaran penting yang kita dapat? Satu pelajaran yang saya dapat ketika beberapa waktu yang lalu kami punya pergumulan. Saya juga khususnya punya pergumulan. Tekanan begitu berat, masalah begitu berat. Saya ingat pada waktu itu. Yang saya lakukan adalah menyembah Tuhan. Pada waktu itu yang saya lakukan adalah memuliakan Tuhan. Ketika saya merasa nggak sanggup lagi berpikir, yang saya lakukan apa? Bernyanyi, memuliakan Tuhan. Alkitab berkata, Tuhan bertahta di atas puji-pujian umatku. Ketika saya nggak sanggup lagi berpikir seperti apa solusinya. Bapak Ibu yang kekasih dalam nama Yesus. Sesungguhnya Bapak Ibu, pergumulan-pergumulan yang Tuhan izinkan terjadi dalam hidup kita. Tujuannya adalah supaya kita semakin berhikmat. Supaya kita semakin memiliki pengertian dalam hidup ini. Jadi ketika kita sedang menghadapi permasalahan, sedang menghadapi pergumulan, biarlah kita belajar mengenal Tuhan lebih dekat lagi. Bukan cuma sekedar selesai masalahnya. Betapa mudahnya, seperti membalikkan telapak tangan. Tuhan menyelesaikan masalah kita. Itu namanya mujizat. Tetapi Tuhan lebih sering mengizinkan pergumulan tersebut bukan karena Tuhan kejam. Tapi Tuhan ingin kita belajar tentang karakternya. Kita belajar tentang hikmat. Kita belajar tentang pengertian. Amsal 3:13-18 dikatakan, berbahagialah orang yang mendapat hikmat. Orang yang memperoleh kepandaian. Karena keuntungannya melebihi keuntungan perak. Dan hasilnya melebihi emas. Lihat, ia lebih berharga. Hikmat dan pengertian lebih berharga daripada permata. Apapun yang kau inginkan tidak dapat menyamainya. Bahkan lebih lagi, umur panjang ada di tangan kanannya. Di tangan kirinya kekayaan dan kehormatan. Jalannya adalah penuh bahagia. Segala jalannya sejahtera semata-mata. Ia menjadi pohon kehidupan bagi orang yang memegangnya. Siapa yang pegang padanya? Ya. Wow, ini luar biasa sekali Bapak Ibu. Hal lain lagi perbedaan kontras antara pengetahuan dan kekayaan. Amsal 8 ayat 10-11 dikatakan, terimalah didikanku
lebih dari perak, dan pengetahuan lebih daripada emas pilihan. Karena hikmat lebih berharga daripada permata. Apapun yang diinginkan orang tidak dapat menyamainya. Wow, ini sangat luar biasa Bapak Ibu. Jadi ayat ini menyimpulkan berapa banyak pun emas atau batu permata yang kita miliki. Tapi bibir yang berpengetahuan lebih berharga. Bibir berpengetahuan lebih diinginkan daripada segala benda materi. Ya. Nah, jadi Bapak Ibu betapa pentingnya bibir yang berpengertian, bibir yang berpengetahuan, bibir atau seorang yang memiliki hikmat. Ya, pertanyaan kita hari ini adalah kepada kita, apakah kita lebih menginginkan bibir yang berpengetahuan daripada apapun dalam hidup ini? Apakah kita lebih menginginkan mungkin ya mobilkah, sepeda motorkah, rumahkah? Itu penting. Ya, tapi apakah kita lebih menginginkan? Bukan itu nggak perlu. Saya berkata bohong kalau itu nggak perlu. Kita memerlukannya. Tapi pertanyaannya adalah, apakah kita lebih menginginkan bibir yang berpengetahuan? Ya, ada 3 hal ciri orang yang menginginkan ya bibir yang berpengetahuan. Yang pertama, orang yang menginginkan bibir yang berpengetahuan, ya biasanya yang pertama, orang tersebut akan lebih suka dekat dengan orang yang berakal budi. Nah, Bapak Ibu, pertanyaan saya kepada kita hari ini adalah, saudara lebih suka dekat dengan siapa? Apakah Bapak Ibu, saudara lebih suka dengan orang yang suka gosip? Ya, apakah saudara lebih suka dekat dengan orang-orang yang suka menceritakan orang lain seolah-olah orang tersebut tidak punya kesalahan? Saudara, saya sangat beruntung. Di masa-masa awal pelayanan, kita ketemu dengan Bapak Edilio. Itu sangat menolong saya untuk memiliki nilai-nilai kebenaran yang kami adopsi. Dan akhirnya nilai-nilai itu yang menjadi inti daripada pelayanan yang kita lakukan hari ini. Jadi Bapak Ibu, temukanlah orang yang berakal budi. Dekatlah dengan orang yang berakal budi. Karena ketika ya Amsal 2 ayat 4 dikatanya, jikalau engkau mencarinya seperti mencari perak dan mengejarnya seperti mengejar harta terpendam, apakah kita ya mengejar ya ingin dekat dengan orang yang berakal budi itu seperti kita mencari perak, kita mengejar harta terpendam? Bapak Ibu, maaf, saya tidak merendahkan siapapun. Saya punya banyak teman-teman hamba Tuhan. Kami punya banyak teman-teman hamba Tuhan, tapi jujur, kami sangat selektif. Teman-teman mana yang akan kami temenin. Kadang-kadang ada teman yang hanya sekedar ceritanya ngalur ngidul, bahkan nyerempet-nyerempet ke hal-hal yang kotor dan jorok, Bapak Ibu. Kami tidak akan dekat dengan orang tersebut. Bukan kami tidak merendahkan dia, tapi bagi kami itu perkataan yang sia-sia. Perkataan yang tidak ada gunanya. Akhirnya saya lebih bagus membaca buku. Orang-orang yang punya karakter yang baik. Orang-orang yang punya kredibilitas yang baik. Saya lebih suka membaca itu. Makanya memang saya tidak punya, salah satu alasannya saya tidak punya banyak teman. Kenapa? Saya memang sangat selektif. Tidak asal berteman. Kenapa? Karena perkataan seseorang itu akan mempengaruhi hidup kita. Kalau perkataannya itu penuh hikmat, itu juga akan memberikan pengaruh kepada kita. Jadi yang pertama, kalau saudara lebih menginginkan bibir yang berpengetahuan, yang pertama, cirinya adalah saudara dan saya akan lebih ingin dekat dengan orang yang berakal budi. Yang kedua, ketika kita senantiasa ingin dekat dengan orang-orang yang berakal budi, maka akibatnya kita sendiri akan ya bukan hanya
ingin mendengarkan orang yang berakal budi, tetapi juga akhirnya kita memiliki akal budi, memiliki pengetahuan, memiliki kebijaksanaan. Itu penting Bapak Ibu. Bapak Ibu, kita tidak akan mungkin memiliki bibir yang berpengetahuan tanpa kita dekat dengan orang-orang yang memiliki akal budi. Seseorang berkata, tunjukkan kepadaku siapa sahabatmu, maka aku akan menunjukkan kepadamu seperti apa masa depanmu. Dekatlah dengan orang-orang yang punya pemikiran yang baik, punya pemikiran dan perkataan yang mengangkat engkau. Bukan cuma sekedar berempati kepadamu, tetapi orang itu punya hikmat dan pengertian. Ya, nah, jadi saudaraku itu yang pertama. Yang kedua, seperti yang saya katakan, ketika kita mendengar orang yang demikian, maka kita akan juga memiliki hikmat dan pengetahuan. Nah, Alkitab berkata seperti ini, Bapak Ibu. Ya, Alkitab berkata bahwa umatku, sorry, di dalam kitab Hosea, Hosea pasal, sebentar Bapak Ibu, Hosea pasal 4 ayat 6, umatku binasa karena tidak mengenal Allah. Karena engkaulah yang menolak pengenalan itu, maka aku menolak engkau menjadi imamku. Dan karena engkau melupakan pengajaran Allahmu, maka aku juga akan melupakan anak-anakmu. Jadi Bapak Ibu yang kekasih, betapa pentingnya kita memiliki pengetahuan. Ya, kalau kita tidak memiliki pengetahuan, tadi kita bicara bahwa kalau mau memiliki pengetahuan itu kita intim dengan Tuhan. Maka katanya akibatnya Tuhan menolak, yang melupakan engkau dan lain sebagainya. Ya, jadi marilah kita akhirnya memiliki bibir yang berpengetahuan. Dan yang ketiga, ketika kita lebih menginginkan ya bibir yang berpengetahuan, akhirnya kita bukan hanya memiliki, tapi perkataan-perkataan yang keluar dari mulut kita adalah perkataan-perkataan yang membangun orang lain. Perkataan-perkataan yang menguatkan orang lain. Perkataan-perkataan yang mengangkat orang lain. Perkataan-perkataan yang menghibur orang lain. Jadi Bapak Ibu yang kekasih, betapa luar biasanya. Betapa kitab Amsal ini berkata, sekalipun ada emas dan permata banyak, tetapi yang paling berharga ialah bibir yang berpengetahuan. Mari rindukan bibir yang berpengetahuan, supaya hidup kita menjadi hidup yang luar biasa, menjadi berkat. Mari kita berdoa. Bapa di surga, terima kasih Bapa untuk pagi hari ini. Tuhan, pada pagi ini kami belajar dari kebenaran firman-Mu, bahwa bibir yang berpengetahuan lebih berharga dari emas dan perak, permata. Tuhan, kami berdoa. Kami sadar bahwa kami orang-orang yang bodoh, Tuhan. Kami perlu belajar, memiliki hikmat dan pengetahuan. Dan Tuhan, kami berdoa, biarlah apa yang kami kerjakan setiap pagi ini, intim dengan Tuhan, adalah takut akan Tuhan, adalah awal daripada hikmat dan pengetahuan. Yang mengenal yang Maha Kudus adalah awal daripada pengertian. Biar kami semua Tuhan semakin ingin dekat denganmu, sebab Engkau adalah sumber dari hikmat, pengetahuan, dan pengertian. Terima kasih Bapa Surgawi. Kami bersyukur kepadamu dalam nama Yesus. Amin.